teman-teman, jadi kita sudah memasuki masa tenang. Mohon semuanya bisa tenang-tenang saja. Jangan sampai masa tenang kita justru menjadi tidak tenang. Nah, pada masa tenang ini tentu potensi terjadi pelanggaran pemilu itu sangat tinggi. Olehnya diperlukan pengawasan yang betul-betul ketat oleh pengawas pemilu dalam hal ini Bawaslu. Nah, Bawaslu pasti dengan personilnya yang terbatas akan kesulitan juga melakukan pengawasan sampai ke seluruh pelosok negeri ini. Maka tentu dibutuhkan partisipasi masyarakat. Dalam hal ini kita semua untuk melakukan pengawasan terhadap pelanggaran yang terjadi pada saat masa tenang. Nah, ada yang menarik. Pasal yang mengatur terkait dengan larangan ataupun pemidanaan terhadap orang yang melakukan kampanye pada masa tenang, menurut saya pribadi ya, itu memiliki celah hukum. Kenapa saya katakan memiliki celah hukum? Mari kita baca pasalnya. Nah, pasal yang mengatur tentang larangan kampanye pada saat masa tenang itu diatur dalam pasal 523 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Nah, bunyinya seperti ini. Setiap pelaksana, peserta, dan atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 278 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 48 juta rupiah. Nah, kalau kita pahami pasal ini, kalau kita baca pasal ini, jadi yang diatur di dalam pasal ini, yang dilarang di dalam pasal ini, hanya 3 unsur. Yang pertama pelaksana, yang kedua peserta, yang ketiga tim kampanye. Pertanyaannya adalah, kalau misalnya yang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung itu adalah bukan merupakan peserta, pelaksana, atau tim kampanye, apakah tetap bisa dihukum dengan pasal ini? Nah, menurut saya pribadi, ini tidak bisa dihukum. Karena apa? Kalau kita bicara hukum, tentu kita mengacu pada unsur pasal. Nah, unsur pasalnya kan di sini hanya 3. Pelaksana, peserta, dan atau tim kampanye. Kalau misalnya saya simpatisan ataupun relawan paslon tertentu, kemudian saya temui si B, kita hanya 4 mata, dan si B ini sudah tahu bahwa saya ini merupakan relawan ataupun simpatisan paslon A, paslon B, ataupun paslon C. Kemudian saya berikan uang ke dia, 200.000 atau 300.000. Nih, uang untuk kau gunakan. Terserah kau mau gunakan untuk apa, yang jelas ini uang. Namun, tolong jangan lupa ya, tolong jangan lupa. Nah, saya tidak menyebutkan jangan lupa coblos si A, si B, atau si C. Cuman saya bilang, jangan lupa ya. Jadi obrolan tersebut, si penerima uang ini sudah tahu apa maksud saya. Nah, apakah saya bisa dijerat dengan pasal itu? Sementara saya bukan peserta, bukan tim kampanye, ataupun bukan pelaksana kampanye. Tentu saya akan bebas dari unsur pasal itu. Ini menurut saya. Saya nggak tahu kalau ada pakar yang lain yang berpendapat lain. Ya, silakan mari kita berdiskusi. Yang berikut, kalau kita melihat tahapan kampanye itu dari 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024. Artinya apa? Pelaksana ataupun tim kampanye itu sudah berakhir. Karena otomatis SK mereka itu hanya pada saat tahapan kampanye. Kalau tanggal 11, 12, 13, dan seterusnya, ya bukan tahapan kampanye. Kan begitu. Apakah pertanyaan yang berikutnya adalah, apakah tim kampanye ini masih merupakan tim kampanye pada saat tahapan kampanye sudah selesai, atau mereka juga tetap dianggap sebagai pelaksana kampanye meskipun tahapannya sudah selesai? Ini kan pertanyaan yang harus betul-betul harus jelas ini, harus terang benderang. Karena kalau misalnya mau menghukum orang, tentu akan mengerucut ke pasal ini. Nah, sementara penjelasannya seperti itu. Nah, kemudian kita buka juga penjelasan terhadap pasal 523. Nah, ternyata penjelasan pasal 523 ini di dalam Undang-Undang Pemilu itu cukup jelas. Jadi tidak ada penjelasan yang rinci lagi, tidak ada lagi diuraikan. Jadi yang tertulis di dalam pasal 523 itulah makna yang harus kita terima. Karena memang tidak lagi diuraikan, tidak lagi dijelaskan dalam bagian penjelasan pasal tersebut. Nah, kemudian terkait dengan peserta di dalam pasal tersebut, apakah peserta yang dimaksud pasal 523 ayat 2 itu adalah merupakan peserta pemilu
atau peserta kampanye. Karena di situ hanya dituliskan peserta. Ya, kalau peserta tentu kita lebih ke peserta pemilu. Karena kalau peserta kampanye, ya meskipun dia menerima, tentu dia tidak bisa dipidana. Ini beda dengan apa namanya pilkada. Kalau pilkada, pemberi dan penerima itu bisa dipidana. Kalau pemilu, ya hanya pemberi aja yang bisa dipidana. Kalau penerima nggak bisa. Nah, kemudian kalau misalnya itu dimaknai sebagai peserta kampanye, sementara masa tenang itu sudah bukan lagi masa kampanye. Masa orang mau dihukum? Masa kita mau menganggap bahwa masa tenang ini adalah masa kampanye? Kan enggak mungkin. Jadi begitu. Tentu dia bukan merupakan peserta kampanye. Karena ini sudah bukan masa kampanye. Nah, kita lihat lagi pasal 278. Nah, pasal 278 ini ayat 2-nya menyebutkan bahwa selama masa tenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 276, pelaksana, peserta dan atau tim kampanye pemilu presiden dan wakil presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih. Jadi yang dilarang ini seperti yang saya sampaikan tadi, hanya pelaksana, hanya peserta, hanya tim kampanye. Di luar dari itu tidak dilarang karena tidak disebutkan di sini. Nah, dilarang memberikan imbalan kepada pemilih untuk A. Tidak menggunakan hak pilihnya, B. Memilih pasangan calon, C. Memilih partai politik peserta pemilu tertentu, D. Memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota tertentu, dan atau memilih calon anggota DPD tertentu. Nah, kalau misalnya dia memberikan uang tapi tidak menyebutkan apa-apa, cuman dia bilang jangan lupa ya, ini uang, jangan lupa ya. Apakah orang itu dapat disanksi dengan pasal ini? Menurut saya ini adalah celah hukum yang harus dicarikan solusi. Karena kalau tidak, ini akan menjadi hambatan bagi penyelenggara pemilu dalam hal ini Bawaslu untuk melakukan penegakan hukum terhadap orang yang melakukan pelanggaran di masa tenang ini. Nah, semoga saja meskipun ada upaya ataupun celah hukum seperti ini, tidak ada orang yang melakukan dan kalaupun ada, itu tetap bisa diproses melalui pendapat ahli dan lain sebagainya. Semoga pasal ini tetap bisa efektif digunakan untuk menjerat ataupun menghukum orang yang melakukan pelanggaran pada masa tenang. Harapannya seperti itu. Jika teman-teman ada yang berpendapat lain ataupun berbeda, silakan dikomentari dan mari kita berdiskusi. Tentu kita semua berharap pemilu ini berlangsung secara luber jurdil, langsung umum bebas rahasia, jujur dan adil, tanpa kecurangan, sehingga kita bisa menghasilkan pemimpin yang betul-betul amanah, yang betul-betul memperhatikan ataupun mengutamakan kesejahteraan dan keadilan terhadap masyarakat. Oke, itu dari saya. Semoga bermanfaat.